إن الله كثيرا ما يناقش هذا السؤال في العديد من الدراسات الإسلامية، وكما هو معلوم أن جواب سؤال أين الله يدخل في قضية أصل الدين أو موضوع الإسلام. Di manakah Allah? Pertanyaan ini sering menjadi pembahasan di berbagai kajian Islam. Dan sebagaimana diketahui bahwa terkait jawaban dari pertanyaan di mana Allah adalah termasuk dalam perkara usuluddin atau pokok agama Islam, yakni yang berkaitan langsung dengan masalah akidah, keimanan, tauhidullah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada yang berikhtilaf dalam masalah akidah. Ikhtilaf ulama ahlu sunnah hanya terjadi dalam masalah furu'iyah atau cabang agama, seperti masalah fikih. Sehingga untuk menjawab pertanyaan di manakah Allah, harus merujuk kepada dua sumber utama acuan umat Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadits yang sahih. Tidak ada ijtihad dalam perkara ini. Karena hal ini menyangkut perkara akidah Islam. Bagi yang mempertentangkannya dengan alasan ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasabihat dalam Quran, maka silahkan merujuk kepada fatwa imam mazhab ahlu sunnah yang mereka rujuki. Niscaya mereka tidak akan menemukan perbedaan pendapat tentang hal ini, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Karena perkara ini termasuk perkara akidah yang tidak ada ijtihad di dalamnya. Di sini yang dibutuhkan adalah ketertundukan hati dan fikiran seorang hamba kepada dalil qot'i yakni Al-Quran dan Al-Hadits yang sahih. Kecuali kalangan yang bukan ahlu sunnah. Mereka pasti menafikan dalil Quran dan Hadits yang sudah jelas menerangkan di mana Allah. Misalnya keyakinan kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menyelisihi ahlu sunnah dalam banyak hal, termasuk dalam perkara akidah. Kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Keyakinan Allah ada di mana-mana jelas bukan keyakinan Islam. Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menyatakan Allah ada di mana-mana adalah meniru keyakinan di luar Islam seperti agama Majusi, Nasrani. Namun sayangnya banyak umat Islam yang terperosok dalam masalah akidah ini, mengaku sebagai ahlu sunnah namun akidahnya mengikuti Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Lihat kitab Syarah Akidah Imam Syafi'i, bab keimanan kepada Allah Ta'ala. Penjelasan Imam Syafi'i tentang Allah berada di langit bersemayam di atas arasy-Nya. Menanyakan bagaimana bersemayamnya di arasy adalah sebuah kebidan. Bagi ahlu sunnah cukup mentaati samina wa atona apabila sudah ada dalil Quran dan Hadits yang menjelaskannya. Untuk membahas masalah ini, perlu dijelaskan lebih dulu beberapa hal yang penting, yaitu, pertama, nas dalil Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Quran Surat Al-Mulk ayat 16. Para mufassirin menjelaskan tentang ayat ini, bahwa Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan bahwa Allah ada di langit. Tidak ada tafsir lain tentang hal ini bagi ahlu sunnah wal jamaah. Karena ayat ini lugas dan jelas. Silahkan dilihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Tabari, tafsir Jalalain dan lainnya tentang tafsiran ayat ke-16 surat Al-Mulk ini. 4 imam mazhab ahlu sunnah pun tidak memiliki ikhtilaf dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas,
Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Keempat imam mazhab ini jawaban dan keterangannya pun sama bahwa Allah ada di langit dan itu tidak ada perbedaan pendapat terkait hal ini. Allah juga berfirman, "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia beristiwa, bersemayam di atas arsy." Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Ayat di atas dan juga ayat-ayat yang lainnya dengan jelas menyatakan bahwa Allah berada di langit dan di atas arsy. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Dan hadits tentang Isra Miraj juga sangat jelas menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit menghadap Allah Rabbul Alamin untuk menerima perintah salat. Segala puji bagi Allah, keyakinan Asy-Syafi'i rahimahullah dan keyakinan para pendahulu Islam seperti Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawayh. Dan juga menjadi keyakinan para guru yang ditiru seperti Fudail bin Iyad, Abu Sulaiman Ad-Darani, Sahal bin Abdullah At-Tusturi dan selain mereka adalah sama. Sesungguhnya di antara ulama tersebut dan yang seperti mereka tidak terdapat perselisihan dalam pokok-pokok agama. Begitu pula Abu Hanifah rahmatullahi alaihi. Sesungguhnya keyakinan beliau dalam masalah tauhid, takdir dan perkara lainnya adalah sesuai dengan keyakinan para ulama di atas. Sedangkan keyakinan yang dipegang oleh para ulama itu adalah keyakinan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah keyakinan yang dikatakan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Asy-Syafi'i mengatakan di bagian awal Muqaddimah Kitab Ar-Risalah, segala puji bagi Allah yang terpuji, sebagaimana sifat yang Dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Sifat-sifat yang tidak bisa digambarkan oleh makhluknya. Dengan demikian beliau rahimahullah menerangkan bahwa Allah itu memiliki sifat sebagaimana yang Dia tegaskan di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang dikatakan oleh Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan, Allah tidak diberi sifat kecuali dengan yang Dia tetapkan sendiri. Atau sifat yang diberikan oleh Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa disertai tahrif, penyelewengan makna, tanpa takyif, memvisualisasikan, tanpa tamsil, menyerupakan dengan makhluk. Tetapi mereka menetapkan nama-nama terbaik dan sifat-sifat luhur yang Dia tetapkan bagi dirinya. Mereka yakini bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengannya. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat baik dalam sifat-sifatnya, zatnya maupun dalam perbuatan-perbuatannya. Kemudian beliau berkata, Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 masa kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Kedua, para ulama, ahli hadits yang masyhur seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dan sebagainya, juga memiliki keyakinan yang sama ketika ditanya di mana Allah. Para ulama ahli hadis yang menjadi rujukan ahlu sunnah ini telah menuliskan di kitab-kitab mereka bahwa Allah berada di langit dan bersemayam di arasy-Nya sesuai penjelasan dalam Al-Quran dan hadits sahih. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di kalangan ulama ahli hadits yang dirujuki ahlu sunnah wal jamaah. Lalu mengapa di zaman kita sekarang ini ada yang mengaku sebagai ahlu sunnah?
namun malah menyelisihi ulama ahlu sunnah dan akidah ahlu sunnah wal jamaah, dengan mengatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Ayat di atas dan juga ayat-ayat yang lainnya dengan jelas menyatakan bahwa Allah berada di langit dan di atas arsy. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Dan hadits tentang Isra Miraj juga sangat jelas menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit menghadap Allah Rabbul Alamin untuk menerima perintah salat. Diriwayatkan dalam sebuah hadits Rasulullah bertanya kepada seorang budak perempuan, "Di mana Allah?" Budak itu menjawab, "Di atas langit." Rasulullah bertanya kembali, "Siapakah aku?" Budak tersebut menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Merdekakan dia karena dia adalah seorang mukminah, wanita yang beriman." Hadits riwayat Imam Muslim. Keyakinan Tuhan ada di mana-mana adalah keyakinan agama Nasrani. Adapun keimanan Islam tentu berbeda dengan keyakinan tersebut. Di antara hikmah Isra Miraj yang diterangkan dalam ayat Al-Quran dan hadits-hadits sahih adalah menanamkan keyakinan bahwa Allah Ta'ala ada di langit. Dan itu sudah sangat jelas dan nyata. Dimuat dalam banyak kitab-kitab para ulama, ahlu sunnah sejak dahulu. Ketiga, dengan adanya perbedaan yang nyata ini, umat Islam sebaiknya perlu selektif dalam memfilter informasi dan dapat membedakan mana yang akidah Islam dan yang mana yang bukan akidah Islam, sehingga tidak mencampur adukan keyakinan agama lain ke dalam keyakinannya sebagai Muslim. Wallahu a'lamu bishawab.